Shalom, saudara-saudariku. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan bagi jiwa dan raga kita. Dan tentu kesehatan iman kita harus menjadi prioritas. Maka hari ini mari kita bersama-sama diundang untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius, bab 25 ayat 1 sampai 3. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua laut. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsong lagi. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir panas. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini masih kita mendengar Yesus mengajak kita untuk berjaga-jaga. Tetapi hari ini Yesus menggunakan perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita melihat apa yang kita bisa lakukan. Ini pelita, itu adalah terang, cahaya kehidupan. Bagaimana cahaya kehidupan kita itu bisa, atau dengan kata lain, bagaimana pelita kehidupan kita itu bisa bercahaya. Minyak itu adalah sebuah kebajikan hidup kita. Itu adalah kebaikan kita. Itu adalah hikmat kita. Itu adalah kebijaksanaan kita. Itu adalah buli-buli kehidupan iman kita. Supaya hidup kita itu bersinar, bercahaya. Bagaimana orang yang mempunyai kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, orang yang berbagi, orang yang selalu tersenyum, orang yang murah hati, orang yang lemah lembut, orang yang penuh kasih, mencintai, menyayangi. Yaitu bagaikan pelita cahaya di antara kehidupan orang. Orang senang, orang bahagia melihatnya. Orang menjadi tertarik melihatnya. Dia bagaikan sebuah cahaya di tengah gelap. Tetapi gambaran orang bodoh adalah orang-orang yang punya pelita, tetapi dia tidak punya apa-apa dalam hidup. Yang ada hanya kebodohan, kejahatan, ketidakpedulian. Tidak ada kasih sayang, tidak ada cinta, penuh dengan emosi, kemarahan, dendam, kebencian. Artinya apa? Inilah yang mau disampaikan oleh Yesus. Berjaga-jaga itu artinya kita senantiasa membuat hidup kita itu dengan mengisi sebanyak-banyaknya
hidup kita itu dengan hal-hal yang berkenan di hadapan. Maka Yesus hari ini mengingatkan kita, gunakanlah kesempatan dengan baik. Tuhan sudah memberikan waktu untuk kita mempersiapkan diri. Dan sampai kita akan mengatakan seperti gadis bodoh, mari berbagi. Tidak bisa. Maka orang gadis yang bijaksana mengatakan, maaf, tidak cukup buat kami. Artinya apa? Kita sudah diberikan waktu untuk mempersiapkan diri. Jangan terlena, jangan terbuai. Jangan seolah-olah bahwa kita masih panjang hidup kita. Ingat apa kata Yesus hari ini? Kamu tidak tahu akan hari dan akan saat. Maka Santo Paulus pada dalam surat pertamanya kepada umat di Tesalonika yang mengatakan, saya meminta dan menasihatkan kamu dalam nama Yesus. Supaya apa? Hendaklah hidup kamu itu sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana setelah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Santo Paulus mengatakan, hiduplah sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan Yesus. Hiduplah di dalam pengudusan. Supaya kamu dijauhkan ya, dari segala hal-hal yang merusak hidup kita. Dari percabulan. Dari apalagi keinginan-keinginan hawa nafsu. Seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Janganlah kamu memperlakukan saudaramu dengan tidak baik. Ini dikatakan oleh Santo Paulus hari ini. Dan janganlah kamu mencemari pikiran dan hatimu. Apa yang sudah kudus, jangan kamu cemari. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Hiduplah sesuai dengan bimbingan. Hiduplah sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah. Maka kita akan terus berjalan untuk mencapai kekudusan. Maka kita semua akan selamat. Tuhan Yesus hari ini memberkati kita, mempersiapkan hati, budi, dan jiwa kita agar kita hidup hanya di dalam kasih-Nya, dan kita semoga menjadi pelita yang terus bernyala dalam kegelapan dalam seluruh hidup. Tuhan Yesus memberkati kita dalam seluruh hidup dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.